Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini, insyaallah kita akan mengkaji kitab baru yang mungkin kita belum pernah membahasnya, yang mana kita telah menyelesaikan pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Maka pada kesempatan yang berbarakah ini dan seterusnya, kita membahas kitab Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam li Syekh Saleh bin Toha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat penting untuk kita bahas berkenaan tentang hak-hak di dalam Islam. Apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, karena tentunya Islam adalah agama yang sempurna, yang paripurna. Ini merupakan kenikmatan yang teramat besar ya Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di antara bentuk kesempurnaan agama Islam, Islam telah mengatur segala-galanya. Apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang menjadi hak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak tetangga, hak anak, hak orang tua, dan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memeluk agama Islam secara kafah, totalitas, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keliru kalau kita memahami Islam itu hanya sholat saja, Islam itu hanya puasa saja, Islam itu hanya zakat saja. Naam, ibadah-ibadah tersebut merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri, yang disebut dengan rukun-rukun Islam. Tetapi ternyata kewajiban kita bukan hanya sebatas sampai di situ. Ada hak-hak lain yang harus kita tunaikan. Di sana ada hak-hak kerabat, hak-hak teman, hak-hak pemimpin non-muslim, ya, hak-hak Al-Quran dan lain sebagainya. Itu semua telah dibahas di dalam Islam.
Tinggal kewajiban kita adalah untuk mempelajarinya. Maka belum cukup kita hanya sekedar memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Kita juga harus memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Sering kali saya sampaikan hadis Nabi SAW tentang seorang wanita yang dia hubungannya sangat dekat kepada Allah. Artinya ini wanita rajin ibadah, tetapi ternyata dia tidak menunaikan hak-hak tetangganya. Maka apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia di neraka. La khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi dia. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari hak-hak di dalam Islam. Di sini disebutkan di antaranya, ya insyaallah kita akan bahas satu persatu. Hak Allah atas hamba, hak Al-Quranul Karim, hak Rasul, hak sahabat, hak Masjidil Haram, hak seorang orang tua kepada anaknya dan sebaliknya, ya, hak-hak orang-orang yang memiliki hubungan nasab, yaitu perintah menjalin tali silaturahim, hak-hak anak yatim, hak jalan, hak suami atas istrinya, ya. Kemudian hak-hak pada hari Jumat, hak masjid, hak hati, dan masih banyak yang lainnya. Itulah Islam, jamaah sekalian. Islam itu bukan hanya kita mentauhidkan Allah, bukan hanya kita beribadah kepada Allah, tapi cakupannya itu sangat luas. Lihat hadis Nabi SAW berkenaan tentang perbuatan Abu Darda, yang mana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda, karena keduanya sudah dipersaudarakan oleh Nabi SAW, maka Salman pun ziarah, berkunjung ke rumah Abu Darda. Fara'a Ummad Darda mutabadzilatan, dan ternyata sesampainya di rumah sesampainya di rumah Abu Darda, Salman melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan kusut penampilannya, kucel, pakaiannya itu enggak rapi. Faqal, Salman mengatakan kepadanya, ma sya'nuki, apa yang terjadi pada dirimu? Kemudian dia menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu itu tuh Abu Darda sudah enggak butuh lagi dengan dunia. Artinya Abu Darda ini sudah enggak ada perhatian lagi dengan istrinya, enggak ada hasrat sama sekali. Faja Abu Darda, maka tidak lama Abu Darda pun datang. Fasana'a ta'aman, dia membuat makanan untuk Salman. Faqala kul fa inni shaim. Abu Darda mengatakan kepadanya, wahai Salman, makanlah. Aku enggak makan karena aku sedang berpuasa. Apa kata Salman? Ma ana biakil hatta ta'kul. Aku enggak mau makan sampai kau makan. Falamma kana lailu dhahaba Abu Darda yakum. Faqala lahu nam fanama. Thumma dhahaba fayaqumu. Faqala lahu nam. Falamma kana akhirul lail qala Salman kumil an. Tiba waktu malam hari, Abu Darda pun, ini padahal ada Salman di malam hari, bukannya Salman ditemenin ngobrol, tapi Abu Darda malah mau bangkit sholat malam. Salman pun mengatakan, nam, tidur. Ya, tidur. Maka Abu Darda pun tidur. Ternyata
Tak beberapa lama dia pergi meninggalkan Salman, ingin mengerjakan apa? Sholat. Kata Salman, ya, tidur. Akhirnya Abu Darda pun tidur. Dan tiba di akhir malam, yakni di sepertiga malam terakhir, Salman pun membangunkan Abu Darda untuk qiyamul lail, fasallaya jami'a. Akhirnya keduanya pun sholat bareng, sholat berjamaah. Ini menunjukkan bolehnya sholat qiyamul lail secara berjamaah. Kemudian selesai sholat, Salman pun memberikan nasihat dari hati ke hati dengan cara yang bijak seraya mengatakan, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa wa inna li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Wahai Abu Darda, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Demikian pula dirimu memiliki hak yang kau juga harus tunaikan. Dan keluargamu juga punya hak yang juga kau harus tunaikan. Maka berikanlah hak masing-masing sesuai dengan porsinya. Akhirnya tiba siang hari, Abu Darda pun ia datang kepada Nabi SAW menceritakan apa yang dikatakan oleh Salman, dan Rasulullah mengatakan, Shadaqa Salman, benar si Salman itu. Ya, artinya nasihat yang sesuai. Jadi hadis ini memberikan faedah kepada kita jamaah sekalian, bahwa hak-hak itu bukan hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi di sana ada kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia. Apa yang dilakukan oleh Abu Darda baik, dia rajin ibadah, dia rajin puasa, tapi ternyata ada satu kesalahan di mana dia tidak memperhatikan istrinya. Istrinya dibiarin begitu aja, ya, tidak dilihat, tidak digauli, maka ini berdosa jamaah sekalian. Jadi sekali lagi, banyak hak-hak yang harus kita tunaikan. Dan inilah yang disebut dengan hak asasi manusia jamaah sekalian. Jadi hak asasi manusia dasarnya adalah Islam. Ya. Jadi jangan sampai kita tertipu di zaman sekarang ini, yang banyak slogan-slogan ataupun media-media yang menggembor-gemborkan HAM, hak asasi manusia, yang katanya dijunjung tinggi oleh orang-orang barat. Padahal Islamlah yang sangat perhatian dengan hak asasi manusia. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana hak-hak tetangga, hak-hak anak yatim. Ya. Hadapun hak asasi manusia yang dibuat oleh orang-orang barat, pada dasarnya itu adalah bentuk pencekalan bagi manusia itu sendiri. Pada dasar bukan suatu kebebasan. Pada dasarnya bukan memperhatikan hak-hak manusia itu sendiri, tetapi justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang kebinasaan. Ya, nah mereka selalu menyampaikan kebebasan dan kebebasan, tapi justru kebebasan yang menghantarkan mereka kepada kebinasaan. Baik jamaah sekalian. Jadi dari sinilah penting bagi kita untuk mempelajari hak-hak di dalam Islam. Baik jamaah sekalian. Kemudian yang pertama, yang akan kita bahas, hak yang paling utama adalah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara hak yang paling penting, yang paling utama. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah? Apa saja hak-hak Allah yang harus kita tunaikan?
Maka hak yang pertama, dan ini hak yang paling utama adalah wa huwa ayya'buduhu wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah kewajiban yang pertama yang harus selalu kita ingat dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, di mana kita disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal tersebut sangat jelas Allah sebutkan dalam banyak dalil di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 36. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan hak-hak di dalam Islam, yang mana ayat ini disebut oleh para ulama tusamma ayatul hukuk. Jadi ayat ini dinamakan ayat hak-hak yang menjelaskan hak-hak di dalam Islam. Kita baca ayatnya. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, beribadahlah kalian kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak yang pertama. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini hak siapa? Hak orang tua. Dan hendaknya engkau berbuat baik kepada kerabat dekat, orang-orang yang memiliki hubungan nasab. Ya. Maka setelah kita berbakti kepada kedua orang tua, sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, sebelum kita berbuat baik kepada guru, kepada kerabat, kepada teman kantor, maka hendaknya kita berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki nasab dengan kita, adik, kakak. Jangan sampai kita termasuk orang yang magrur, orang yang tertipu, di mana dia hanya fokus mengerjakan amalan yang sunnah. Dia traktir temannya tidak wajib, sunnah, ya kan? Jangan sampai kita royal sama teman, traktir teman, tapi ternyata adiknya dalam keadaan miskin tidak dia perhatikan. Wal yatama, dan juga Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim, wal masakin, fakir miskin, wal jari dzil qurba, kepada tetangga yang memiliki hubungan kerabat, ya, dan juga tetangga yang jauh, maksudnya tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat, wasahibi, dan juga teman, wabanis sabil, ibnu sabil, yaitu seorang yang musafir, dan kepada budak-budak kalian, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Ini jadi diatur, ya, selengkap ini jamaah sekalian. Nah, maka dari sini, ya, kewajiban kita itu sangatlah banyak. Jadi ayat ini disebut namanya ayatul hukuk, ya, ayat yang menjelaskan hak-hak. Dan kalau kita lihat ayat ini, yang pertama Allah sebut hak siapa jemaah? Hak Allah Subhanahu wa taala. Bada Allah taala fiha bi'a'dhamiha. Ini menunjukkan pentingnya hak Allah. Kenapa? Karena Allah sebutkan yang pertama. Dan secara kaidah, sesuatu yang disebutkan pertama, maka itu merupakan perkara yang paling penting, atau sebaliknya, perkara yang sangat berbahaya. Juga dijelaskan dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Pernah suatu ketika Mu'ad dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi biasa membonceng sahabat-sahabatnya. Maka ketika Nabi SAW membonceng para sahabatnya, ini menunjukkan ketawaduan beliau. Walaupun beliau menjadi pemimpin dunia, tapi beliau tidak gengsi, tidak merasa rendah. Beliau membonceng sahabat-sahabatnya. Bahkan bukan hanya orang dewasa yang dibonceng, tetapi juga anak-anak kecil. Makanya Al-Imam Ibnu Mandah memiliki kitab yang sangat bagus berjudul Ardafun Nabi, orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya disebutkan orang-orangnya saja, tetapi biasanya sambil dibonceng Nabi memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan nasihat-nasihat yang penting. Di antaranya apa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'ad ketika Mu'ad dibonceng. Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad." Apa jawab Mu'ad? "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Rasulullah mengatakan, "Hal tadri ma haqqullahi 'alal ibadi?" Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Subhanallah. Seringkali Nabi SAW ketika ingin menyampaikan nasihat dengan metode pertanyaan, tujuannya agar menumbuhkan rasa penasaran. Inilah pentingnya bagi seorang pendidik, bagi seorang yang memberikan nasihat. Bukan hanya sekedar dia fokus atas nasihat yang disampaikan, tapi juga dia berusaha bagaimana agar nasihatnya itu bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya. Seorang guru kewajibannya itu bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi dia berusaha bagaimana agar anak didiknya itu paham. Nah, agar timbul rasa penasaran, makanya Rasulullah tidak langsung menjelaskan, tapi ditanya dulu. "Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya?" Apa jawab Mu'ad? "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Subhanallah. Begitu hati-hatinya Mu'ad, jamaah sekalian. Dia nggak tahu, sudah dia nggak malu untuk menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan memang itulah adab. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita jawab Allahu a'lam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Haqqullahi ala ibadih ayya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Subhanallah sekalian. Inilah hak yang paling utama yang menjadi tujuan hidup kita. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ibadah bukan hanya sekedar ibadah, tapi betul-betul kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara masalah ibadah itu sangat luas. Alangkah bagusnya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika dia menjelaskan makna ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'ali zahirah wal batinah. Yang namanya ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja, aqwal, ucapan, seperti kita membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, baik dari sisi zatnya seperti zikir, atau thayyibah dari sisi sebabnya, pengaruhnya, yaitu kita menghibur orang yang terkena musibah, maka itu adalah ibadah aqwal, ucapan.
Al-af'al, perbuatan-perbuatan yang zahir, seperti misalnya salat nampak, atau yang batin yang tidak nampak, yaitu adalah amalan-amalan hati. Apa contohnya? Seperti ya roja, berharap, al-khauf, takut, al-mahabbah, cinta, tawakal, bersandar. Semua itu adalah bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang harus kita garis bawahi jamaah. Sekali lagi, ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya menjalin tali silaturahim, bukan hanya kita hadir di majelis ilmu, tapi termasuk ibadah adalah amalan hati. Percuma kita rajin kajian, tapi dalam kondisi sekarang ini, yaitu dalam kondisi kita terkena suatu musibah, dalam kondisi sulit, dalam kondisi barang-barang pada naik harganya, kalau kita menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak-pihak lain, ya, berarti perlu dipertanyakan keimanan kita. Makanya Rasulullah SAW ketika datang para sahabat mengeluhkan kenaikan harga barang, ya, jadi fenomena kenaikan harga barang bukan hanya terjadi zaman kita aja. Zaman Nabi pun sudah ada. Makanya sahabat datang, ya Rasulullah, ghala si'r fasail lana. Wahai Rasulullah, harga-harga barang pada naik, maka tetapkanlah harga bagi kami. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, innallaha huwal qabidul basitu al-mus'ir war-razik. Allah adalah zat yang maha menyempitkan rizki seseorang, yang maha melapangkan rizki seseorang, yang maha mengatur harga, al-mus'ir. Allah lah yang maha pemberi rizki. Itu yang dijawab oleh Nabi SAW. Berarti dalam kondisi sulit seperti ini, yang harus kita kedepankan adalah meyakini bahwasanya itu semua adalah takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita hadapi dengan berkeluh kesah, stres, apalagi sampai bunuh diri, apalagi sampai minta cerai sama suaminya. Maka ini bukan solusi, tapi justru memperburuk masalah. Contoh jamaah sekalian, ya, pentingnya tauhid dalam kehidupan yang nyata. Karena selama ini kan kita kajian tauhid ya kan. Sampai kitab tauhid tamat sudah 2-3 kali. Bahas kitab usul-usul salasa, bahas kitab qawaidul arba. Mana pembuktiannya di dalam kehidupan ini yang nyata, realnya seperti apa? Ini ketika kita ditimpa kesulitan, kepada siapakah kita bersandar? Kepada siapa kita berkeluh kesah jamaah sekalian? Ini penting. Ya. Kita hadapi dengan sabar dan bersyukur. Karena itu dua kondisi seorang mukmin ketika dia mendapati ujian hidup, ketika dia mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Karena itu sudah menjadi sunatullah jamaah sekalian. Ya. Inilah pentingnya penanaman tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Takut. Demikian pula takut ini adalah ibadah. Yang kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang mengaku Islam, tapi ternyata dalam kehidupan yang nyata dia lebih takut kepada jin, lebih takut kepada syaitan, lebih takut kepada wali-wali yang sudah meninggal. Ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, kadang dia berbohong. Tapi kalau dia disuruh bersumpah dengan menyebut nama wali fulan, mana mungkin dia berani bohong. Kenapa? Karena kalau bohong takut apa? Kualat. Iya. Ketika seorang mendatangi tempat-tempat yang mungkin dia anggap asing, yang dikeramatkan, dia takut. Sehingga apapun yang menjadi syarat untuk mendatangi tempat itu, dia lakukan. Kenapa? Takut kualat lah, pamali dan yang lainnya. Seperti ada suatu gunung ya,
kalau nggak salah dulu itu di Gunung Sumbing. Pokoknya siapa yang daki gunung tersebut, di base camp pertama itu dibekali ada kemiri, ada merica, apa namanya itu, lada, cabai, bawang dibungkus, dipesen sama akamsi sana gitu kan. Iya, Pak, ini harus dipegang nih. Pokoknya pulang harus dibawa lagi. Emang kenapa? Emang begitu aturannya. Akhirnya dia bawa tuh. Kenapa? Takut terjadi apa-apa kalau dia nggak bawa. Dia simpan di tempat yang aman agar tidak kehujanan. Tuh, dia lebih takut kepada jin, jamaah sekalian. Ya, padahal dia nggak takut kepada Allah, dia nggak sholat, dia naik gunung sama pacarnya, ya kan, dengerin musik, nggak takut kepada Allah. Mana tauhidnya, jemaah sekalian? Iya. Ada lagi melihat temannya kesurupan, malah dia tinggal pergi. Kenapa? Takut jinnya pindah kepada dia. Nah, itu contoh ibadah. Jadi ibadah itu luas. Baik. Jadi ini hadis Mu'adz menjelaskan kepada kita bahwasanya hak yang paling penting untuk kita tunaikan berkaitan dengan hak Allah adalah beribadah kepadanya. Baik. Karena tujuan inilah, yakni tujuan untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini adalah untuk apa? Beribadah. Bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk jalan-jalan, leha-leha, poya-poya, mati masuk neraka. Ya. Hanya mengejar dunia saja. Hidup hanya untuk makan. Maka ini tidak ada bedanya dengan siapa? Hewan. Balhum adol. Ya, justru mereka yang hidup hanya untuk makan lebih sesat dari binatang. Kenapa? Karena binatang Allah ciptakan bukan sebagai mukallaf. Adapun manusia Allah ciptakan sebagai mukallaf. Sehingga kalau dia meniru perbuatannya binatang, berarti dia lebih sesat. Makanya Allah katakan balhum adol. Justru dia lebih sesat. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikan tujuan ini? Ya, apakah kita ibadah terus dari pagi sampai sore di masjid terus iktikaf nggak pulang-pulang? Keliru. Makanya tadi Salman menegur siapa? Abu Darda, salah. Ya. Maka bukan berarti perintah ibadah di sini kita disuruh untuk sholat terus, baca Al-Quran terus, tidak. Hendaknya kita berusaha bagaimana caranya agar aktivitas yang bukan ibadah itu bisa bernilai apa? Ibadah. Makanya ada kaidah yang sangat penting, al-adatu tanqalibul ibadat binniyatis sholihat. Sekali lagi, al-adatu tanqalibul ibadat binniyatis sholihat. Kebiasaan, yakni perbuatan-perbuatan yaitu bukan ibadah, seperti makan, minum, kerja, jalan-jalan, refreshing atau istilahnya healing. Itu kan tidak ada kaitan dengan ibadah. Itu semuanya berubah menjadi ibadah binniyatis sholihat, dengan niat yang apa? Niat yang baik. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Contoh, makan, minum, kalau niatnya hanya untuk mengenyangkan perut, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi kalau dia makan dan minum agar badannya sehat, bisa sholat, dia olahraga agar badannya sehat, bisa ibadah, maka olahraganya itu bernilai pahala.
Sama kita juga cari nafkah, cari ma'isyah, kerja dari pagi pulang sore. Kalau di otaknya hanya yang dipikirkan gimana agar bisa kebeli mobil, kebeli motor, kebeli ini dan itu, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi kalau dia niatnya adalah untuk melaksanakan ibadah umroh, dia sisihkan untuk sedekah, dia sisihkan untuk haji, maka insya Allah dia berangkat kerja dan pulang kerja semua itu bernilai apa? Ibadah. Itu maknanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah Isya. Ya kita break dulu ya salat Isya. Nanti kita lanjut ya pada salat Isya. Yang ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaannya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan sedikit pembahasan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak yang paling penting dan yang paling utama, yang itu menjadi kewajiban kita, hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dari langit. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab berupa Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Tujuannya adalah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Al-Qur'an misalnya. Allah buka surat na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dan Allah akhiri Al-Quran dengan surat apa? An-Nas. Dan juga tentang tauhid. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Jadi memang ini menjadi tujuan di mana Allah menurunkan kitab-kitabnya dari langit agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu. Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 64 sampai 65, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu ay ubuduhu mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai tempat untuk menetap. Dan Allah menciptakan langit sebagai atap. Dan Allah membentuk kalian dengan sebaik-baiknya rupa. Jadi Allah ciptakan kita sebagai manusia dengan rupa yang paling bagus bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Subhanallah, kalau kita lihat hewan, dia makan langsung dengan mulutnya ke tanah. Kita makan tidak sampai seperti itu jamaah. Kita makan dengan kedua tangan kita masukkan ke dalam mulut. Ya. Jadi Allah ciptakan kita dengan sebaik-baiknya rupa. Maka ini bantahan telak kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya manusia itu berasal dari kera. Ya. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah berikan rezeki kepada kalian dari harta yang halal. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah, Rabb kalian. Maha suci Allah, Dialah zat yang maha hidup, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Fad'uhu. Tuh. Berdoalah kepadanya, beribadalah kepadanya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tujuan Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu adalah agar kita beribadah hanya kepadanya. Karena tauhid ini juga Allah mengutus para nabi dan rasul min ajli hadzal haqqil azim wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Ya. Arsalallahu rusula wa anzalal kutuba. Karena tauhid Allah mengutus para nabi dan rasul. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 36?
Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk apa? Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Makanya dari ayat ini dapat kita pahami semua rasul dakwahnya sama. Mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, semuanya tujuan dakwah mereka satu, yaitu apa? Mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja syariatnya yang berbeda-beda. Ya, tapi tujuannya sama. Min ajli hadzal haqqi khalaqallahu al-jannata wan nar. Karena tujuan ini pula Allah menciptakan surga dan neraka. Ya, dan menciptakan segala-galanya. Subhanallah, inilah hak yang paling penting yang harus betul-betul tertanam di dalam hati kita. Dan ingatlah jamaah sekalian, ketika Allah menyuruh beribadah kepada kita, maslahat ibadah itu bukan kembali kepada Allah, tapi maslahat ibadah itu kembali kepada diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, kitalah yang beruntung. Sebaliknya, ketika kita meninggalkan ibadah, maka kitalah yang merugi. Ya. Jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Jadi sekali lagi, maslahat ibadah itu kembali kepada diri kita. Makanya Allah katakan dalam surat Az-Zariyat, setelah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah katakan ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak ingin kalian memberikan rizki kepadaku, dan aku juga tidak ingin kalian memberikan makan untukku. Jadi memang Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Sampai-sampai Allah katakan, seandainya seluruh umat manusia semuanya, baik dari yang pertama maupun yang terakhir, dari bangsa jin maupun manusia, memiliki hati orang yang paling bertakwa, misalnya seluruh umat manusia memiliki hatinya Nabi kita Muhammad SAW, mazada fi mulki syai'a, kata Allah, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, seandainya seluruh umat manusia memiliki hati yang paling jahat, seperti hatinya Firaun, hatinya Abu Jahal, maka hal tersebut manaqasa fi mulki syai'a, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi maslahat ibadah itu kembali kepada siapa? Kepada kita, jamaah sekalian. 6. Dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya hak yang pertama ini. Namun beliau menjelaskan, wa hadzal haqqu la yuqbalu indallahi yaumal qiyamah illa idza tawaffara fihi syartan isnan. Dan hak ini, yakni ibadah yang kita lakukan, tidak diterima di sisi Allah pada hari kiamat kecuali apabila terpenuhi dengan 2 syarat. Inilah yang dibahas oleh para ulama tentang syarat diterimanya amal ibadah. Apa syarat yang pertama? Al-ikhlas fi kulli ibadat, mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ibadah mengharapkan ridha Allah, ya, mengharapkan pahala darinya, bukan karena riya, sum'ah, ujub dan yang lainnya. Karena penyakit-penyakit itu akan menggugurkan amal ibadah kita. Walaupun ibadah yang kita kerjakan itu adalah ibadah yang sangat besar pahalanya, seperti haji ataupun umrah. Tetapi kalau tujuannya ingin mendapatkan gelar pahaji ataupun buhajah, maka ibadahnya itu sia-sia. Ingat pesan Al-Imam Ibnul Mubarak, rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah wa rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyah. Terkadang ada amalan yang besar yang memiliki keutamaan yang sangat besar, tidak bernilai di sisi Allah. Karena apa? Niatnya. Sebaliknya ada amalan yang kecil berubah menjadi besar karena niatnya. Sering kita dengar hadis
yang selalu dibawakan oleh para ustadz tentang 3 kelompok manusia yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka jahanam. Sebelum orang-orang kafir diceburkan ke dalam neraka jahanam, mereka dulu nih. Siapakah mereka? Yang mempelajari ilmu agama, yang mempelajari Al-Quran, yang bersedekah, yang berjihad. Lah, kok bisa kebaikan-kebaikan kok justru menghantarkan dia ke dalam neraka? Naam, karena niatnya yang keliru. Dia belajar tapi ingin disebut sebagai Pak Ustadz. Dia belajar Al-Quran, dia perbagus bacaannya, tapi ingin tampil di panggung agar dipuji suaranya. Dia berjihad tapi ingin disebut sebagai pahlawan. Dia berinfak tapi ingin disebut sebagai apa? Dermawan. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan belum cukup hanya niat yang baik. Naam, niat yang baik adalah syarat utama, tapi di sana ada syarat yang kedua, yaitu mutaba'atun nabi, muwafiqan li hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya, betapapun besar ibadah yang kita lakukan, kalau ternyata ibadah itu tidak ada contohnya dari Nabi, fahuwa raddun. Siapa yang bilang? Nabi sendiri. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Ya. Maka dari sini dapat kita garis bawahi bahwasanya ibadah yang sempurna, ya, ibadah yang terbaik adalah berusaha mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya banyaknya. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak katakan liyabluwakum ayyukum aksaru amala, tidak. Manakah amal kalian yang paling banyak? Tapi Allah katakan manakah amal kalian yang paling bagus, bukan yang paling banyak. Kadang orang yang membaca zikir ini zikir itu ribuan kali, kalau itu tidak dibenarkan di dalam syariat, artinya tidak ada contohnya dari Nabi, maka mardud, tertolak ya mas kalian. Ya, apa kata Al-Qadiyat? Ayyukum ahsanu amala ay akhlasah wa aswabah. Ya Aba Ali, mal khalis wa maswab. Apa itu akhlasah wa aswabah? Al khalis mabtagha bihi wajh Allah. Amalan yang ikhlas adalah dia mengharapkan wajah Allah. Waswab ma wafaqa hadiya Rasulullah SAW. Dan yang dikatakan benar yaitu mencocoki ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan al-iktisadu fi sunnah khairun. Mencukupkan dengan sunnah itu lebih baik daripada kita melakukan amalan yang banyak ternyata tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam adalah agama yang sempurna, yang semuanya sudah dijelaskan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan yang pertama yang menjadi kewajiban kita, ya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya musafir yang mendapati imam di 2 rakaat terakhir? Apakah ia menyempurnakannya jadi 4 rakaat atau ia langsung salam bersama imam? Mohon penjelasannya. Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka hadis ini menjadi patokan di dalam mengikuti gerakan imam. Naam, bagi seorang musafir dibolehkan untuk melakukan jamak dan qasar. Namun tentunya ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Musafir dia boleh jamak dan qasar
yakni terutama qasar. Yang pertama apabila dia sholat sendiri, atau yang kedua dia jadi imam, atau yang ketiga dia jadi makmum bersama imam yang qasar. Iya. Maka dari ketentuan ini, siapa saja yang dia musafir kemudian bergabung bersama imam yang mukim, maka dia harus mengikuti imam. Kalau dia dari rakaat yang pertama, maka dia harus sholatnya 4 rakaat. Bukan setelah tasyahud awal dia salam duluan. Ya, kok salam duluan? Kan saya safar. Nggak bisa seperti itu. Atau juga sengaja dia lama-lamain wudunya, dia lama-lamain mulai sholatnya. Jadi dia tunggu imam di rakaat yang ketiga. Imam salam, apakah dia boleh ikut salam? Tidak boleh, dia harus menyempurnakan 2 rakaat lagi. Ya. Jadi jawabannya ya tidak boleh dia salam bersama imam. Tapi dia harus menambah 2 rakaat ya. Nah, demikian, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.